Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami kembali ada hari Sabat di hadapan Tuhan. Kami mau mencari hadirat Tuhan, kami mau mencari wajah Tuhan, dan kami mau menyampaikan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Urapi secara khusus kami semua, supaya firman Tuhan dapat tertanam dan bertumbuh di dalam kami. Urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan kita akan lihat firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemanapun air itu sampai, air laut di sana menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi pejemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Saudaraku, ini di sini firman Tuhan mengatakan bahwa ada air
kehidupan yang mengalir keluar dari bait suci Allah. Kalau kita lihat air, firman, itu air adalah lambang dari Roh Kudus. Firman juga, air juga berlambang dari firman. Dan saudaraku, ini harus kita alami, yaitu Roh Kudus harus memenuhi kita dan menuntun kita. Nah, saudaraku, jadi tema pada hari ini adalah dituntun oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, bagaimana caranya untuk dituntun Roh Kudus? Yang pertama adalah kita harus dilahirkan kembali. Kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 5, kita tidak usah baca, dikatakan bahwa jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, jadi harus dilahirkan kembali. Karena di situ mulai hidup, mulai ada persekutuan dengan Tuhan. Rencana Tuhan adalah Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Yesus berkata bahwa itu penolong bagimu, itu roh kebenaran. Saudaraku, Roh Kudus harus menuntun kita setelah Yesus naik ke surga. Nah, kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 36, itu rencana Allah dengan hidup kita. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku, ini rencana Allah dengan mengirim Roh Kudus kepada kami. Kita sudah baca bagaimana Tuhan Yesus mengajar bahwa apabila Roh itu datang, apabila Ia datang, Ia akan menginsafkan manusia akan dosa, akan hukuman, akan kebenaran. Dia akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, ini rencana Allah. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Tapi bukan hanya itu. Kita perlu berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, saudaraku, di sini kalau kita lihat, ayat emas kita adalah kemanapun air itu mengalir, semuanya akan hidup. Sebab ini adalah air kehidupan, Roh Kudus. Dan itu kemana saja dia mengalir, maka semuanya akan hidup. Saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan merubah kita punya hidup, akan merubah kita punya karakter. Supaya Roh Kudus bisa mengalir di dalam kita, yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Dia adalah sumber air kehidupan itu. Kita harus ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia selalu berdoa kepada Bapa. Dia selalu akrab dengan Bapa. Sebetulnya kita harus ikut contoh bahwa kita harus ambil waktu dengan Tuhan setiap kali. Yang kedua adalah haus dan lapar. Haus dan lapar itu maka air itu akan mengalir. Kita baca ini ayat-ayat yang biasa
yaitu di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena Yesus belum mati di kayu salib, belum dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Karena waktu Yesus naik ke surga, sebelumnya Yesus berkata bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus. Nah, saudaraku, pada hari yang terakhir, ini pada waktu itu adalah perayaan Pondok Daun. Dan puncak perayaan, yaitu hari yang ke-7 mungkin. Dan pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudaraku, puncak perayaan, yaitu pada hari ke-7, ada perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel waktu itu, adalah mereka mengambil air dari kolam Siloam, bawa ke bait Allah, dan mereka mencurahkan itu ke atas mezbah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ada upacara waktu itu pada hari yang terakhir dari hari raya Pondok Daun. Dan pada ketika itulah lalu Yesus mengajar. Dia berkata bahwa barang siapa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Saudaraku, jadi bahwa kita harus haus dan lapar akan Tuhan. Kita rindu dan minta pada Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, lalu Yesus mengajar bahwa kalau kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku, aliran air inilah yang dilihat oleh Yehezkiel, bahwa ada air kehidupan yang mengalir keluar dari ambang pintu bait suci. Nah, saudaraku, kita lihat sekarang sumber air. Sumber air, saudaraku, adalah bait suci. Itu disebutkan berkali-kali. Sumbernya berasal dari bait suci, dari tempat kudusnya Tuhan. Yaitu adalah hadirat Allah. Itu adalah tempat kekudusan Allah. Sebab, saudaraku, itu sebabnya mengapa kita untuk bertumbuh, kita perlu ada puji-pujian yang naik kepada Tuhan. Ada penyembahan, sebab penyembahan menarik hadirat Allah. Supaya hadirat Allah hadir di kamar kita. Hadirat Allah hadir waktu kita berlutut dan kita berdoa. Sebab kita harus menarik hadirat Allah itu turun dengan penyembahan. Penyembahan yang naik kepada Tuhan. Dan kita harus bergaul akrab. Tapi hati ini haus, lapar, rindu akan Tuhan. Nah, saudaraku, bait suci itu dalam bahasa Ibrani, Bet Habikdas, itu adalah artinya adalah tempat Allah tinggal. Yang kedua, tempat di mana Allah dengan Israel bertemu dalam kekudusan. Jadi berkali-kali bahwa kita harus kudus. Kita harus tanggalkan dosa kalau kita datang kepada Tuhan. Israel itu selalu rindu untuk ada bait suci karena itu tempat pertemuan dengan Allah. Nah, saudaraku, contoh di dalam Alkitab, Yakub itu
sampai dikatakan alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, karena dia ada waktu khusus bersama Tuhan. Daud itu dia berkata, betapa indahnya rumahmu Tuhan. Aku rindu pertemuan dengan Tuhan, rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Samuel tinggal sampai di tempat ruangan Maha Kudus, di tempat di mana tabut berada, karena dia senang dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah, yang pertama tadi sumber air adalah bait sucinya Allah. Yang kedua adalah kedalaman air. Kita lihat di dalam Yehezkiel 47 ini ayat 3 sampai 5. Dikatakan bahwa sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, saudaraku, ini ada satu level-level yang berbeda. Pertama semata kaki, kemudian selutut, sepinggang, kemudian nggak bisa diukur lagi, karena dalam sekali menjadi sungai yang tenggelam di dalamnya. Saudaraku, dipimpin oleh Roh Kudus, itu ada yang dipimpin kalau semata kaki, saudaraku, itu kita masih bisa jalan. Banjir semata kaki, kita masih bisa jalan dengan bebas, bahkan kita bisa lari. Tetapi kalau selutut agak berat, tetapi kita masih bisa jalan. Sepinggang lebih berat lagi, tapi masih bisa jalan. Tapi kalau sampai sudah tenggelam seperti sungai, ini perkataan yang ada di dalam Alkitab, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi. Aku tidak dapat berjalan lagi. Saudara tahu bahwa Roh Kudus ingin menguasai hidup kita itu sampai seluruhnya. Jadi mungkin kita mungkin dalam proses baru sampai semata kaki, tapi itu belum cukup. Kerinduan Tuhan adalah untuk lebih dalam lagi. Itu sebabnya ada 1000 hasta, 2000 hasta, 3000 hasta, 4000 hasta. Saudaraku, di mana kita berdiri sekarang? Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus sampai lebih hari, lebih dalam? Atau kita tetap setinggi semata kaki terus? Karena kita tidak memberi kesempatan untuk Roh Kudus menguasai kita lebih dalam lagi. Kita tidak pernah mau maju. Saudaraku, dikatakan bahwa suruh maju jalan. Jalan diukur 1000 hasta. Jalan. Saudaraku, sebab itu mari kita rindu untuk berjalan lebih maju lagi dalam tuntunan Roh Kudus. Kita mungkin hanya semata kaki atau selutut atau sepinggang. Saudaraku, itu belum cukup, masih ada lagi. Nah, kita harus sampai tenggelam. Saudara, kalau tenggelam sudah tidak bisa lagi berjalan. Itu firman Tuhan berkata, aku tidak bisa berjalan lagi. Tidak bisa mengikuti kemauanku lagi, tidak bisa ikut diriku lagi. Aku harus terserah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Yaitu adalah tenggelam di dalam Roh Kudus. Nah, saudaraku, coba kita lihat satu ayat bahwa Allah ingin bahwa kita ini rindu untuk mengalami proses yang terus-menerus. Karena saudaraku, seperti yang kita baca bahwa
orang itu mengukur. Tahukah saudara bahwa kita diukur? Diukur sampai kita Wahyu juga mengatakan, diukur. Ada tali pengukur pada tangannya. Saudaraku, bahwa kita itu diukur. Nah, kalau kita lihat Efesus, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 18, itu firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, kalau perkataan kita di sini bahasa Indonesia hanya penuh dengan roh. Sebenarnya pengertian aslinya adalah in the process of being filled with the Holy Spirit. Dalam proses dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus. Karena kalau baru setinggi mata kaki, saudara perlu diisi terus. Saudara, kalau baru sampai selutut, itu mesti diisi terus. Jadi jangan stop. Tetapi kita harus terus dituntun oleh Roh Kudus. Lebih hari, lebih dalam. Nah, dalam Efesus ini dikatakan in the process, dalam proses diisi oleh Roh Kudus. Apa yang diisi? Saudaraku, adalah kepenuhan Kristus. Dalam bahasa aslinya pleroma, yaitu apa yang diisi? Sifat-sifat Allah yang diisi. Itu sebabnya lebih dalam kita berjalan dengan Roh Kudus. Lebih dalam kita masuk ke dalam Roh Kudus. Itu maka sifat Allah lebih nyata dalam hidup kita. Yang kedua adalah pengetahuan tentang Allah. Itu akan diisi kepada kita oleh Roh Kudus. Sebab dia akan mengajar segala sesuatu. Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Saudaraku, dia akan mengajar kita. Pengetahuan tentang Allah diisi. Kemudian pikiran Allah. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mau menaruh pikirannya ke dalam pikiran kita. Dan kita perlu Roh Kudus. Karena pikiran kita adalah pikiran manusia. Pikiran yang berasal dari apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, panca indera kita lihat, kita pahami itu. Dan itulah pikiran kita. Tetapi Allah mau menaruh pikirannya. Jadi lebih dalam kita tenggelam di dalam Roh Kudus. Lebih lagi kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa diisi kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata tidak cukup untuk apa yang kita ada sekarang. Kita harus terus sampai tenggelam. Sampai betul-betul tenggelam. Nah, satu lagi yang diisi adalah supaya kita menjadi kelengkapan tubuh Kristus. Saudaraku, sebab Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudaraku, itu tujuan daripada Roh Kudus. Dan saudaraku, itu sebabnya sungai ini, kalau dalam bahasa Ibrani, Nahal. Nahal artinya memimpin. Nahal artinya menyirami terus dengan air. Itu sebabnya Yesus berkata pada puncak perayaan, siapa haus datang kepadaku dan minum. Dan Nahal juga berarti menuntun. Nahal berarti memberikan ketenangan, memberikan istirahat. Nahal berarti menyegarkan. Nahal berarti suatu perjalanan yang bertahap. Yang bertahap, luar biasa. Nah, saudaraku, lalu kemudian yang ketiga tentang arah air itu. Air kehidupan itu menuju ke wilayah timur. Bait Allah sendiri menghadap ke timur. Nah, saudaraku, airnya menuju ke timur. Timur itu Kedem dalam bahasa Ibrani.
yaitu munculnya matahari, artinya awal permulaan dan bertemu muka secara berhadapan. Itulah artinya timur. Itu sebabnya Bait Allah itu menghadap ke timur. Saudaraku, dan di dalam orang-orang Yahudi ada juga timur yang berarti Misrah. Misrah ini adalah kiblat bagi orang Israel untuk berdoa. Kalau dia ada di luar negeri, maka dia berdoa, dia akan bikin kiblat ke Israel, Yerusalem, Israel. Kalau dia di Israel, dia akan menghadap kiblat ke Yerusalem. Kalau dia di Bait Allah, kalau dia di Yerusalem, dia mengarahkan kiblat ke Bait Allah. Kalau dia di Bait Allah, dia mengarahkan kiblat ke ruangan Maha Suci. Contoh Daniel. Daniel berdoa, dia buka tingkap-tingkap menghadap ke timur, menghadap ke Yerusalem. Nah, karena Daniel ada di Babel. Nah, ini kiblat ini diadopt oleh Muslim, saudara kita Muslim, dengan mereka mengadop itu pada abad ke-7. Tetapi Israel telah melakukannya sebelumnya. Jadi, nah saudaraku, itu mengapa timur? Karena timur itu tempat berhadapan muka dengan muka. Arti kata kedem itu, muka dengan muka dengan Allah. Nah, saudaraku, yang keempat adalah manfaat dari air ini luar biasa. Saudaraku, ini air itu kalau saudara lihat, dia mengalir keluar dari Bait Allah, kemudian dia turun ke lembah Araba Yordan, kemudian dia turun lagi ke Alkitab mengatakan dia turun lagi ke sesudah ke Yordan, dia ke lembah Kidron, lalu kemudian dia naik lagi ke Bukit Zaitun, melintasi lembah gunung bermuara di Laut Asin. Laut Asin itu laut mati, dan seluruhnya laut mati itu menjadi laut asin, menjadi tawar. Semua yang kematian menjadi kehidupan. Dan di sebelah barat dari laut asin itu ada di daerah En-Gedi, sampai itu sebelah barat laut asin sampai En-Eglaim, itu semua itu adalah daerah sampai daerah Kirbat Kumran, itu menjadi subur semua. Saudara, itu 2 mil subur semua. Belum perjalanan dari Bait Allah menuju Yerusalem, menuju ke Laut Mati. Saudaraku, ini luar biasa. Air itu berarti membawa kita naik turun dalam kehidupan ini. Air itu akan tetap air kehidupan. Dia akan tetap menghidupkan. Berkat-berkat luar biasa, ikan-ikan. Saudaraku, rawa-rawa, paya-paya tetap menghasilkan garam. Sebab garam juga perlu. Pohon-pohon menghasilkan buah-buah. Saudaraku, berkatnya luar biasa. Nah, saudaraku, kita semua di dalam proses masuk ke dalam, terbenam di dalam Roh Kudus. Kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus, rindukanlah untuk dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak cukup hanya bisa berbahasa roh, tetapi saudara harus masuk terus, berkembang terus untuk masuk dalam level yang lebih dalam sampai tenggelam. Di mana kita berdiri belum cukup. Saudaraku, kita harus maju terus. Kita harus punya tujuan sampai ke goal yang telah disediakan Allah bagi kita.
Di mana posisi kita sekarang berada? Semata kakikah? Selututkah? Sepinggangkah? Mari rindukan untuk masuk lebih dalam lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengirim Roh Kudus untuk kami. Biarlah supaya mata kami terbuka, bahwa betapa kami membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kami tahu di mana kami berdiri saat ini. Apakah kami masih bisa melakukan kehendak kami? Kami bisa mengikuti apa kemauan kami? Kami masih berada di semata kakikah? Atau selutut atau sepinggang? Tuhan, bawalah kami untuk rindu, untuk lebih dalam lagi, terbenam di dalam Roh Kudus. Bawalah kami untuk kami mempunyai cita-cita sama seperti cita-cita Roh Kudus, yaitu bahwa kami akan masuk lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Tuhan, ajarlah kami, karena Engkau akan mendampingi kami terus. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua coronavirus yang ada di bumi Indonesia kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus dari bumi Indonesia. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat. Tuhan lindungi mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat pada mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, supaya Tuhan memberikan hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin di PHK, orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Tuhan, biar Engkau memberkati mereka, lindungi mereka dan buka jalan untuk mendapat pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh jemaat El Shaddai ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Uhurala payane, iarala mayando, iarata payasi, haleluya, iarana mayando, berana makayase. Iya dabayano iya dabo yande. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangun berdiri. Kita akan tutup ibadah kita ini. Biar Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.